Halo semuanya, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Nisa Elvia, Ifun Kuroima, Aulia Fadila dan juga Mawah Yumita akan memberikan materi yang bertemakan breastfeeding and child feeding practice. Langsung saja kita ke videonya ya. Kehidupan masyarakat pesisir menjadi perhatian dalam bidang kesehatan masyarakat. Berkaitan dengan sumber daya laut dengan pendapatannya sangat kecil untuk menghidupi keluarga sendiri dan juga hasilnya yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam waktu yang sangat singkat. Karena pendapatannya sangat rendah dan pendidikan orang tua yang rendah, berdampak pada pola asuh ibu dalam hal praktek pemberian makan dan pengasuhan anak yang kurang baik di daerah pesisir. Banyak kebutuhan gizi anak yang tidak terpenuhi dan rentan terhadap penyakit. Salah satunya yaitu stunting. Stunting adalah kekurangan gizi pada anak yang mengakibatkan kondisi gagal tumbuh pada anak sehingga anak memiliki postur tubuh yang lebih pendek daripada anak seusianya. Breastfeeding atau menyusui adalah memberi makan pada bayi dan anak kecil dengan susu dari payudara wanita. Manfaat ASI bagi bayi sendiri yaitu sebagai nutrisi yang baik, di mana ASI merupakan sumber gizi yang sangat ideal dengan komposisi seimbang dan disesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan pada bayi. Praktik pemberian makanan yang dilaksanakan dengan baik akan sangat mendukung proses tumbuh kembang pada anak. Aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam pengaturan makan pada bayi adalah proses perkembangan keterampilan makan yang menentukan kapan pemberian makanan selain ASI dapat mulai diberikan. Faktor resiko kejadian stunting yang pertama ada zat gizi, ASI eksklusif dan MPASI, penyakit infeksi, jumlah balita dalam keluarga, status sosial ekonomi, dan status pendidikan dalam keluarga. Yang pertama yaitu zat gizi. Zat gizi merupakan salah satu komponen penting dalam proses tumbuh dan berkembang selama masa kehamilan dan juga pertumbuhan anak. Apabila zat gizi tidak atau kurang terpenuhi, maka akan menghambat pertumbuhan dan juga perkembangan pada anak. ASI eksklusif dan MPASI. Bayi atau balita dalam praktek pemberian ASI eksklusif maupun MPASI yang kurang optimal dan terbatasnya makanan dalam hal kualitas, kuantitas, dan jenis akan memberikan kontribusi terhadap stunting. Penyakit infeksi. Penyakit infeksi juga dapat menyebabkan terjadinya stunting, akan tetapi tergantung pada tingkat keparahan, durasi, dan kekambuhan penyakit yang diderita oleh bayi maupun balita, dan apabila ketidakcukupan dalam hal pemberian makanan dalam proses pemulihan. Jumlah balita dalam keluarga. Jumlah balita yang terdapat di dalam keluarga akan mempengaruhi kunjungan ibu ke posyandu, sehingga mempengaruhi status gizi balita. Status sosial ekonomi. Keadaan sosial ekonomi yang rendah akan mempengaruhi tingkat pendidikan, sanitasi air minum, dan daya beli yang rendah, serta layanan kesehatannya terbatas. Semuanya dapat berkontribusi terkena penyakit dan rendahnya asupan zat gizi, sehingga berpeluang untuk terjadinya stunting. Status pendidikan keluarga. Tingkat pendidikan keluarga yang rendah akan sulit untuk menerima arahan, dan mereka sering tidak mau atau tidak meyakini pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi, serta pentingnya pelayanan kesehatan lain yang menunjang pertumbuhan anak, sehingga berpeluang terhadap terjadinya stunting. Dari keenam faktor risiko terjadinya stunting tersebut, salah satunya yaitu pemberian ASI dan juga MPASI. Kok bisa sih? Yuk kita ulas lebih lanjut. Dilihat dari berita tersebut, dapat diketahui jika dengan pemberian ASI secara eksklusif di 6 bulan pertama usia anak dan praktik pemberian makanan pada anak dengan memperhatikan frekuensi pemberian ASI pada anak merupakan cara yang dapat dilakukan untuk pencegahan kejadian stunting. Beberapa hasil riset menunjukkan bahwa berbagai dampak buruk dapat terjadi pada bayi bila tidak mendapatkan ASI.
Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa IQ kelompok bayi prematur yang diberi ASI adalah 8,5 poin lebih tinggi dibandingkan kelompok bayi yang diberikan susu formula. Selain itu, kurangnya atau tidak diberikannya ASI pada bayi dapat memberikan dampak lainnya seperti fisiologis, psikologis, sampai kondisi terburuk yaitu kematian pada bayi. Pemberian MPASI yang tidak cukup gizi secara kualitas dan kuantitas berdampak terhadap malnutrisi yaitu gizi kurang dan juga stunting, terutama pada anak di bawah usia 2 tahun. Bila tidak tertangani secara dini, maka anak yang mengalami malnutrisi tersebut menjadi sumber daya manusia yang produktivitasnya rendah dan beresiko mengalami penyakit yang tidak menular. Praktik pemberian makan pada anak memberikan kontribusi terhadap peningkatan prevalensi stunting pada anak balita. WHO merekomendasikan bahwa balita berusia 6-23 bulan wajib diberikan makanan yang berbeda serta minimal terdiri dari satu jenis makanan sumber protein hewani dan minimal satu jenis sayur atau buah-buahan. Pemberian makanan yang tepat kepada balita perlu diperhatikan, khususnya pada 1000 hari pertama kehidupan yang merupakan periode kritis penentu kualitas kehidupan. Edukasi tentang standarisasi pemberian makanan pendamping ASI kepada ibu sangat penting dilakukan untuk meningkatkan pemberian keragaman makanan kepada balita sesuai usianya. Edukasi mampu meningkatkan kemampuan ibu dalam melakukan praktik pemberian makan dengan memperhatikan jumlah minimum keragaman makanan yang dibutuhkan dan kebutuhan makanan yang sesuai dengan usia anak. Terdapat 5 indikator praktik pemberian makan yang berhubungan dengan kejadian stunting yaitu 1. Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, waktu memperkenalkan MPASI saat balita berusia 6 bulan, keragaman makanan dan minuman, frekuensi pemberian makan, dan juga pemberian makanan yang tinggi zat besi. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.